namaku dipanggil ku ada. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Hati kami sesungguhnya sangat bersyukur atas perbuatan ajaib Tuhan di dalam hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan, walau kami berada di tempat-tempat yang terpisah, kami tidak dapat berkumpul bersama-sama dalam beribadah kepada Tuhan. Tetapi melalui live streaming kami boleh terhubung. Melalui doa umat-umatmu kami semua terhubung ke dalam satu persekutuan yang indah. Mengingat akan hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman ini menjelang Yesus datang. Ini adalah tanda-tanda ajaib yang sangat hebat. Tetapi membuat kepala kami terangkat, memandang ke atas bahwa Yesus akan segera datang. Pimpin kami di dalam ibadah lewat streaming ini Tuhan. Firman Tuhan yang hendak kami baca, kami dengarkan, biarlah ini dapat menjadi bagian dalam hidup kami. Dapat memberikan kami kekuatan menghadapi tantangan virus corona ini. Bahwa Mikael, siapakah yang seperti Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kami. Mikael itu, Yesus Kristus, Allah itu selalu beserta dengan kami. Bapa, ketika firman-Mu ditaburkan, siapkan hati kami masing-masing. Hamba-Mu yang membawakan pekabaran firman Tuhan juga Engkau berkati. Agar pekabaran ini tidak dari hati, dari pikiran manusiawi hamba, tapi datang daripada Tuhan Roh Kudus membantu kami, membuat kami mengerti firman Tuhan ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengisi setengah jam kita ke depan hingga kita akan bergabung dengan streaming atau live streaming dari kantor Uni, maka saya ingin mengajak kita untuk melihat lagi ayat-ayat Alkitab. Dan ini sangat penting bagi umat Tuhan, Jemaat Harapan. Tadi kita ibadah jam 6 sampai jam 7 dan pekabaran ini juga saya bagikan. Tetapi saya akan bagi secara detail beberapa ayat pada pagi hari ini. Baik, kalau sudah siap, saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Karena kita akan membuka ayat demi ayat pada pagi hari ini. Baik, kalau sudah siap dengan Alkitab, saya berharap kita semua memegang Alkitab. Oleh karena kita akan membuka ayat demi ayat, kita akan memperhatikan beberapa hal yang penting terkait dengan wabah virus corona pada saat ini. Baik, mari kita buka di dalam Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4 ayat 22 dan ayat 23. Keluaran pasal 4 ayat 22 dan ayat 23. Saya harap memperhatikan setiap ayat, karena ayat demi ayat kita akan hubungkan. Sekali lagi, Keluaran 4 ayat 22 dan 23. Katakan begini. Maka engkau harus berkata kepada Firaun. Engkau ini adalah Musa. Jadi Allah katakan, Musa, engkau harus berkata kepada Firaun. Beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sekali lagi, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung.
Jadi sekali lagi saudara, ayat ini setelah mujizat yang Allah tunjukkan kepada Musa, karena Musa rasa takut untuk menghadap Firaun, lalu kemudian Tuhan buat mujizat, dan mujizat ada dua. Tongkat dibuang menjadi ular, kemudian tangan dimasukkan ke dalam saku atau kantong, kemudian tangan itu menjadi berpenyakit kusta, dan kemudian sembuh. Ular kembali menjadi tongkat. Tapi Allah katakan juga kepada Musa, pergi kepada Firaun dan ini yang harus kamu katakan. Kalau engkau tidak membiarkan kami pergi untuk beribadah, maka aku, ini Tuhan akan membunuh anakmu yang sulung. Kalau membunuh anak yang sulung itu berarti membunuh Firaun berikutnya. Baik, di dalam ayat ini kalau kita perhatikan baik-baik, maka tidak perlu terjadi 10 tulah di Mesir. Karena tujuan Allah memperingatkan Firaun melalui Musa, jika Firaun tidak mengizinkan, dia berkeras hatinya, tidak mengizinkan bangsa Israel untuk tinggalkan Mesir, maka Allah akan membunuh anak sulung Firaun. Dan kita tahu saudara, di dalam kitab Keluaran mulai pasal 7 ayat 14 dan seterusnya sampai pasal 11, kemudian lewat lagi di pasal 12 ayat 29 mulai, ini kita dapati 10 tulah secara berturut-turut. Tapi saya mau sampaikan ini terlebih dahulu kepada saudara-saudara. Waktu Musa bertemu dengan Firaun, Musa bersama dengan Harun. Maka kita menemukan bahwa mujizat yang dibuat Tuhan melalui Musa dan Harun di hadapan Firaun adalah hanya satu saja. Padahal Tuhan kasih modal mujizat itu 2. Tapi yang ditunjukkan oleh Musa dan Harun satu saja, yaitu waktu mereka melemparkan tongkat ke lantai, tongkat Musa itu menjadi ular. Tetapi dalam kisah itu terdapat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 27. Keluaran pasal 4 ya, Keluaran pasal 4 ayat 2, 3 dan 4. Keluaran pasal 4 ayat 2, 3 dan 4 itu adalah pertunjukan waktu Musa melalui Harun lempar tongkat jadi ular. Tapi ahli-ahli sihir orang Mesir juga melemparkan tongkat mereka, tongkat yang kecil-kecil. Kalau tongkat Musa tongkat besar karena ini tongkat gembala. Lempar juga tongkat mereka, dan tongkat-tongkat mereka, karena ini beberapa ahli sihir, mereka lempar tongkat mereka juga menjadi ular. Nah, pertanyaan kita yang timbul di situ adalah, apakah setan juga bisa buat atau bisa cipta ular? Kalau setan adalah ciptaan, maka jawabannya adalah setan tidak dapat mencipta. Kalau tongkat Musa mewakili Allah menjadi ular, bisa, karena Allah bisa mencipta. Itu berarti bahwa ahli-ahli sihir mereka hanya hipnotis, mereka hanya buat pertunjukan. Setan bisa buat pertunjukan. Itu bukan ular yang benar. Buktinya adalah di ayat baik, saya lihat lagi ayatnya. Tadi saya salah menyampaikan ayat, bukan di dalam Keluaran 4 ayat 2, 3, 4. Itu adalah yang Tuhan tunjukkan kepada Musa. Tetapi ayat kita ini di dalam Keluaran 7. Ya, di dalam Keluaran 7 ayat
Ya, Keluaran 7 ayat 10, ayat 11, lalu ayat 12. Ayat 12, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Maka itu Keluaran 7 ayat 12. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Jadi saudara, kita melihat di sini adalah Tuhan dan setan yang berperang. Jadi akhirnya adalah tongkat Musa ini yang jadi ular menelan semua ular dari tongkat-tongkat ahli sihir. Pada pertunjukan ini Allah menang. Maka di dalam 10 tula di dalam kitab Keluaran ini bukan Tuhan jadikan untuk menyerang manusia. Sekali lagi, dalam kisah ini bukan antara Tuhan dan manusia yang berperang, tetapi antara Tuhan, antara Allah dengan setan. Antara Allah dengan dewa-dewa yang mewakili setan di Mesir. Dan orang-orang yang menyembah dewa-dewa musnah bersama dewa itu. Tuhan tidak pernah mengutuk manusia. Tuhan begitu mencintai kita. Virus corona ini setan yang buat. Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan tidak pernah mendatangkan virus corona untuk menyerang manusia. Bukan itu sifat Tuhan. Sifat Tuhan adalah mengasihi. Tapi Tuhan izinkan. Itu berarti bahwa virus corona yang mewabah dunia ini, Tuhan punya maksud di dalamnya. Tuhan punya tujuan di dalamnya. Oke, mari kita tinggalkan itu. Kita lihat lagi kembali. Keluaran pasal 11. Jadi tulah-tulah yang menimpa orang Mesir itu juga dapat menimpa bangsa Israel. Tetapi kenapa bangsa Israel luput? Oleh karena bangsa Israel yang tidak menyembah dewa. Karena prinsipnya adalah Allah tidak menyerang manusia, Allah menyerang dewa-dewa. Dan seharusnya tidak perlu 10 kutub. Tadi ayat kita sudah baca, tujuan Tuhan adalah membunuh atau menyerang dewa-dewa orang Mesir. Yang akibatnya adalah ketika Firaun percaya kepada dewa, anaknya yang sulung mati. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 11. Keluaran pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Keluaran pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Keluaran pasal 11 ayat 5 dan 6. Pasal 11 ini, pasal 11 dan pasal 12 adalah pasal di antara tula 9 dan tula 10. Maka ini sangat penting. Kenapa harus ada jedah di antaranya? Mari kita perhatikan Keluaran pasal 11. Kita baca mulai ayat 4 sampai ayat 6. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Pada malam itu, malam besoknya anak sulung mati. Malam itu Allah jalan. Dan Allah bilang, pulang tinggal di rumah. Jadi anjuran pemerintah juga perlu dituruti, saudara. Bayangkan kalau malam itu ada orang Israel yang keliaran. Ini mati. Jadi ada waktu di mana berdiam diri di rumah. Itu baik. Ayat 5. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Saudara perhatikan. Di tanah Mesir. Maka bukan hanya orang Mesir anak sulung akan mati, tapi ancaman ini juga bagi orang Israel. Kenapa? Karena mereka tinggal di tanah Mesir. Goshen, tempat mereka tinggal itu tanah Mesir.
Selanjutnya, dari anak sulung Firaun. Kembali ayat ini diulang, karena itu sudah dikatakan oleh Allah kepada Musa, kepada Firaun melalui Musa, bahwa saya akan membunuh kalau engkau tidak izinkan. Dan itu terjadi. Anak sulung Firaun mati. Jadi di sini ayat katakan mulai dari anak sulung Firaun. Anak sulung Firaun, Firaun adalah penentu. Dia yang menyembah dewa, bangsanya menyembah dewa. Jadi saat Allah menyerang dewa Firaun. Dan Firaun masih ada dengan dewa itu. Dia turut ambil bagian dalam tulah itu. Mulai dari anak Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Sekali lagi, yang pertama, poin pertama tadi, tulah itu untuk orang Mesir, untuk dewa-dewa orang Mesir, dan untuk orang Mesir yang menyembah dewa. Tetapi bukan berarti bangsa Israel luput. Buktinya adalah, di ayat ini katakan, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Di tanah Mesir berarti termasuk Goshen. Kedua, bukti kedua adalah, di sini katakan bahwa sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Budak perempuan ini berarti menunjukkan orang Israel. Maka saudara-saudara, ini adalah ujian bagi bangsa Israel. Tuhan tidak menyerang mereka. Tuhan menyerang dewa-dewa bangsa Mesir. Tetapi apabila bangsa Israel juga menyembah, mempercayai dewa, maka tulah itu juga akan menyerang mereka. Jadi saudara-saudara, setan menyerang dengan virus corona, Allah izinkan. Sekarang bergantung kepada kita. Apakah kita bergantung kepada ilah-ilah, dewa-dewa? Di sini katakan juga segala anak sulung hewan. Memangnya hewan sembah dewa? Tidak, tentunya. Tetapi hewan ini adalah gambaran daripada kepunyaan kita, harta kita. Mungkin kita tidak punya dewa, patung. Tapi kita punya televisi yang kita dewakan. Kita punya handphone yang kita dewakan. Kita punya pakaian yang kita dewakan. Mobil yang kita dewakan. Harta yang digambarkan di sini, hewan. Maka kalau hewan dibinasakan, harta kita dibinasakan, karena kita mencintai harta kita, kita turut dibinasakan dengan dewa-dewa itu. Maka virus corona yang Allah izinkan terjadi, ini sebenarnya memanggil kita untuk mari kita setia. Tinggalkan sudah dewa-dewa itu. Tinggalkan kehidupan duniawi kita. Tidak ada cara lain. Mari kita datang setia kepada Tuhan. Ayat 6. Nah, ini penting. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir. Seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Benar ayat ini. Karena tidak pernah dalam kematian sekarang kita hadapi orang menangis seribut yang terjadi di Mesir. Pernah juga terjadi anak-anak bayi di Bethlehem dibunuh. Pada waktu Herodes geram untuk membunuh bayi Yesus. Tapi tidak sehebat yang terjadi di Mesir ini. Saudara lihat. Kalau Allah memerangi setan, setan akan kalah. Dan orang-orang yang menyembah setan, orang-orang yang selalu berpaut pada dewa-dewa, pada kecintaan diri, akan musnah bersama dewa-dewa tersebut. Poin yang lain, mari kita lihat tulah. Apa benar memang setan diserang, dewa yang diserang, bukan manusia? Mari kita lihat mulai tulah pertama. Mari kita lihat tulah pertama. Tulah pertama ini Keluaran 7 ayat 14 mulai, ini air menjadi darah. Air menjadi darah. Lalu, ya Musa dengan tongkat, kemudian air menjadi darah. Lalu yang penting adalah ayat 22. Tetapi para ahli Mesir, sekali lagi, ini mewakili setan yang Tuhan serang. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Sama seperti tadi, tongkat dengan tongkat berperang. Tongkat Harun jadi ular, tongkat para ahli Mesir jadi ular, mereka berperang, ini mewakili Tuhan dan setan. Setan kalah. Lalu di ayat 12,
Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Dan sekali lagi saudara, setan diserang. Tuhan menyerang bukan manusia, tapi Tuhan menyerang setan dengan yang diwakili ahli sihir dengan ilmu mantra mereka. Sehingga hati Firaun berkeras. Oke, tulah pertama setan juga bisa buat. Sekarang tulah kedua. Mari kita lihat apakah setan bisa buat semua tulah. Tulah kedua, katak. Lalu di ayat 7, tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra. Jadi katak, setan juga bisa buat pertunjukan katak. Mari kita lihat tulah ketiga, nyamuk. Ayat 18. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga. Dia cipta nyamuk juga. Ya luar biasa peperangan ini. Tapi apakah dia berlanjut di tulah keempat? Tulah keempat, lalat pikat. Saya tidak menemukan di tulah ini ahli sihir membuat yang demikian. Maka di 3 tulah pertama ahli sihir mampu buat. Tapi di tulah keempat ahli sihir setan kalah di situ. Kemudian tulah kelima penyakit sampar mereka tidak dapat buat. Tulah keenam bara, bahkan mereka ditimpa. Ahli sihir Mesir ini juga ditimpa oleh tulah. Tapi ahli sihir sudah menyerah mereka. Tapi Firaun masih berkeras hingga tulah ke-9 gelap gulita. Masih juga Firaun berkeras. Dan yang terjadi di tulah yang keempat. Tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10 tadi ayat 11 kita sudah baca. Pasal 11 kita sudah baca. Sekarang pasal 12. Tentang perayaan Paskah. Ini perintah Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Bahwa mereka harus sembelih domba atau kambing berumur setahun, jantan. Dan darah dari domba itu dibasuh atau dipercik di pintu. Tapi tidak seluruh pintu. Karena petunjuknya adalah di kedua tiang pintu dan ambang atas pintu. Kalau kita tarik garis di pintu itu membentuk salib. Kedua tiang pintu dan ambang atas. Ini membentuk salib. Dan ini perlu dibuat. Serius imam-imam. Imam-imam adalah kepala keluarga. Maka dalam keadaan seperti ini, saudara-saudara, kita perlu serius untuk datang kepada Tuhan. Untuk ikut petunjuk-petunjuk Tuhan. Kalau kita percaya pemerintah adalah wakil Allah, kita juga perlu menurut apa yang disarankan oleh pemerintah. Kalau tinggal di rumah agar kita selamat dari virus corona. Sebagai kesimpulan saya ingin pindah di kitab Daniel pasal 12. Kitab Daniel pasal 12 hari ini. Kitab Daniel pasal 12, tetapi saudara pakai pembatas untuk tutup sejenak. Mari kita lihat juga dalam terlebih dahulu Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-11. Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-11 berkata begini. Siapakah yang seperti engkau di antara para dewa? Ini Allah huruf kecil. Di antara para dewa ya Tuhan. Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu? Menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Siapakah yang seperti engkau? Ini adalah konteks bahasa Ibrani yang penyebutannya adalah Mikael. Mikael itu adalah siapakah yang seperti engkau? Keluaran pasal 15 ini adalah pujian, ini adalah lagu. Jadi pada waktu mereka melihat kekalahan tentara Mesir, terdampar di tepi laut karena mati, maka bangsa itu waktu mereka memperhatikan, mereka diam. Kedahsyatan Tuhan itu ajaib bagi mereka. Lalu kemudian Miriam, saudara perempuan dari Musa, memanggil wanita-wanita, ayo mari kita menyanyi. Dalam Keluaran pasal 15 inilah lagu yang mereka nyanyikan. Mikael, siapakah yang seperti Allah? Siapakah yang seperti Allah? Dan kata siapakah yang seperti engkau ini muncul juga di dalam kitab Wahyu. Ini pujian binatang keluar dari
laut dan dari bumi, mereka memuji naga. Siapakah yang seperti engkau? Mereka juga katakan Lucifer, setan itu, siapakah yang seperti engkau? Hebat. Ini bahasa yang sama yang dikutip dari kitab Keluaran atau dari Perjanjian Lama. Maka di dalam Daniel pasal 12 ayat pertama muncul kata ini, kata Mikahael. Mikahael ini bukan malaikat. Kalau Jibril atau Gabriel itu malaikat, tapi Mikael ini adalah Yesus. Mikael ini adalah Tuhan. Apa kata Daniel 12 ayat 1? Pada waktu itu juga akan muncul Mikael. Siapakah yang seperti Allah? Itu Mikael. Pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Mungkin kita katakan virus corona ini adalah virus yang belum pernah sepanjang hidup kita. Ini adalah waktu yang paling berat. Tapi ingat saudara, Mikael ada di sana. Pemimpin besar itu, dia mendampingi anak-anak. Dia mendampingi kita. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Virus corona ini akan mewabah, akan merajalela dunia. Kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Tapi kita punya Mikael yang akan menjaga kita, yang akan melindungi kita, yang akan proteksi kita. Kalau saudara percaya, saudara, iman saudara kepada Mikael ini, dia akan melindungi kita. Dalam pelajaran sekolah sahabat, dia tidak hanya melindungi kita. Kalau saudara setia, walaupun saudara diserang virus corona, saudara mati. Kalau saudara setia, pelajaran Daniel pasal 12, saudara akan dibangkitkan. Dan Mikael akan jemput saudara bahwa ini, dia layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Mikael itu. Dia akan membawa, dia akan melindungi, memproteksi kita dalam keadaan yang mungkin belum pernah terjadi. Dan yang kedua, dia akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudaraku, mari kita jangan takut. Mari kita jangan khawatir. Kita bisa ikuti anjuran pemerintah untuk diam di rumah. Tapi ingat, Yesus akan menjaga kita. Kalau Allah mengizinkan virus corona ini melanda dunia, Dia izinkan, saudara. Bukan Allah yang menyebabkan. Allah mengizinkan. Dan setan buat. Silakan setan buat. Tapi di masa seperti ini, iman kita sementara masuk pada ujian. Apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Seandainya ada yang tertular virus dan kemudian menghembuskan nafas terakhir. Tapi mari tetap setia kepada Tuhan. Karena ada kebangkitan. Ada kebangkitan. Yang Mikael itu sendiri katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan kiranya memberkati kita. Biarlah kiranya apa yang saya bagikan, pekabaran melalui live streaming ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ingat, yang Tuhan serang bukan kita. Tuhan sementara berperang dengan setan. Dan jika kita berpaut selalu pada setan, dengan dewa-dewa kita, dengan ilah-ilah kita, ilah-ilah modern sekarang ini, maka kalau ilah-ilah itu dibinasakan, kita akan binasa dengan ilah itu. Mari berpaut pada Yesus, percaya pada Yesus. Darahnya itu dipercik di depan pintu rumah kita. Percaya bahwa Yesus ada di sana, anak domba itu ada di sana. Maka kita terlindungi, kita terproteksi. Jaga kesehatan, makan yang baik, rajin cuci tangan, dan semua petunjuk yang pemerintah berikan agar kita sehat, kita dapat menjadi kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Bila ini menjadi doa dan pengharapan kita semua pada saat ini, adalah doa dan harapan kita. Amin. Baik, kita masih ada 3 menit dan kita akan berhenti di streaming ini karena kita semua akan pindah ke live streaming ibadah bersama dengan seluruh umat Tuhan melalui kantor Uni kita di Manado. Jadi saya juga akan berhenti di sini. Saudara juga boleh pindah ke Facebook kantor Uni.
Tapi kita akan menutupnya dengan satu lagu pujian. Lagu sio nomor 504. 504. Kita akan nyanyikan tanpa musik, kita akan nyanyikan saja dan saya akan pandu. Lagu sio nomor 504. Tiada sahabat seperti Yesus. Tiada sahabat. Lagu sio nomor 504. 2, 3. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Segala penyakit disembuhkannya, Tuhanku, Tuhanku. Yesus tahu suka duka kita, dipimpinnya selamanya. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Yesus berkuasa dan maha suci, Tuhanku, Tuhanku. Dialah yang amat rendah hati, Tuhanku, Tuhanku. Yesus tahu suka duka kita, dipimpinnya selamanya. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Bait ketiga. Tiada seorang ditinggalkannya, Tuhanku, Tuhanku. Dan yang berdosa diampunkannya, Tuhanku, Tuhanku. Yesus tahu suka duka kita, dipimpinnya selamanya. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Mikael, Mikael, Mikael. Siapakah yang seperti Engkau? Allah ajaib yang keluarkan bangsa dari tanah Mesir, membuat mujizat di tengah laut Teberau. Allah yang sama yang kami yakini, Mikael, Mikael, akan memproteksi kami di tengah wabah virus corona yang sementara melanda dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam satu keyakinan, kalau kami menurut apa yang Tuhan tunjuk, apa yang Tuhan atur, apa yang Tuhan perintahkan, sama seperti kepada bangsa Israel, ketika mereka disuruh untuk berdiam diri di rumah mengikuti petunjuk Tuhan, maka kami aman sentosa di dalam lindungan Mikael, di dalam lindungan Allah, dalam lindungan Raja, segala Raja, dokter, di atas segala dokter. Kami mungkin merasa takut Tuhan. Kadang kami merasa ragu. Kami takut untuk keluar rumah walau ada keperluan. Kami rasa khawatir. Tapi biarlah melalui renungan ini kami dikuatkan. Kami mau berlindung pada Tuhan. Jika ada perlu kami keluar rumah, Tuhan proteksi kami. Melebihi bahan-bahan yang memproteksi diri kami. Karena yang paling kuat memproteksi kami adalah Tuhan sendiri. Tuhan, meteraikanlah pekabaran firman Tuhan di hati kami. Jika seandainya wabah ini akhirnya membuat kami terbunuh, mati oleh karena virus ini, kami mau setia kepada Tuhan. Sekarang Tuhan lewat virus corona, kami dipanggil untuk setia. Agar kalau Tuhan datang walau kami mati, kami memiliki janji untuk dibangkitkan. Dalam kebangkitan Tuhan Yesus, kami boleh ada dalam kerajaan. Terima kasih untuk penyertaan ajaib Tuhan. Berkati semua pendengar di mana berada. Berkati semua umat-umat Tuhan, dimanapun berada. Lindungi, baik di Indonesia, di Amerika, saudara Riki Walean di sana dan saudara-saudara di sana. Dan banyak orang lagi di ujung dunia ini. Tuhan memberkati.
Doa kami, ampuni dosa kekurangan kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Baik, Tuhan memberkati kita semua dan waktu sudah pas, kita harus beralih ke streaming Uni. Ini saya tulis streaming Uni, ini mungkin terbalik ya. Ini streaming Uni ya. Alfianus Salepang. Atau Gereja Mahasiswa Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Baik, Tuhan berkati kita semua dimanapun kita berada. Selamat hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita beralih ke streaming Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Dari Sentani Timur, Jemaat Harapan, saya mengucapkan selamat hari Sabat. Shalom.